Halo guys, welcome back bersama gua Jordi Yonatan dan kali ini gua akan membahas 5 hotel yang terbengkalai dan juga horor di dunia. Oke, langsung aja yang pertama, yaitu Hotel Bokor Palace and Casino. Jadi, resort ataupun hotel ini lokasinya ada di Bukit Kampot, Kamboja. Dan dulunya hotel ini ramai dikunjungi oleh orang-orang kaya. Namun, sekitar tahun 1940-an, hotel ini mulai ditinggalkan dan terbengkalai. Konon ceritanya, sebelum hotel ini rampung dibangun pada tahun 1925, sekitar 1.000 pekerja ini banyak yang meninggal ternyata saat proses pembangunan hotel ini. Namun meski demikian, banyak sekarang wisatawan dan juga masyarakat yang ingin datang ke tempat ini untuk bersuah foto. Jadi mereka datang ke lokasi hotel ini untuk berfoto-foto ria dengan gedung-gedung yang kira-kira cukup unik mungkin menurut mereka ya. Meskipun kelihatannya angker dan seram, tapi mereka banyak wisatawan yang datang untuk bersuah foto di tempat ini. Dan untuk ke sana nggak sedikit juga nih yang menyewa motor. Karena lokasinya untuk menuju ke resort hotel ini cukup sulit. Selain ingin bersuah foto ria, untuk mengambil gambar dan mendokumentasikan di lokasi tersebut, banyak juga wisatawan yang datang itu karena ingin merasakan langsung suasana horor dan seremnya di tempat tersebut. Kira-kira kalian sendiri berani gak nih datang ke sini? Oke, selanjutnya ke hotel yang kedua, yaitu Hotel Del Salto. Hotel ini merupakan hotel yang menyajikan pemandangan yang indah tentunya buat para tamu-tamu yang menginap di hotel ini. Para tamu hotel bisa melihat pemandangan yang indah, air terjun yang tingginya sekitar 157 meter dari jendela hotel tersebut. Kira-kira kebayangan tuh, tempatnya pasti keren banget. Jadi, dulu hotel ini dibuka tahun 1928 dan langsung ramai oleh pengunjung. Awalnya hotel ini diramaikan oleh para orang kaya yang berkumpul datang ke sini untuk berlibur dan juga bersosialisasi. Apalagi ini menjadi tempat yang hits nih karena ya pemandangan yang indah, bisa melihat air terjun secara langsung dari hotel tersebut. Sejak dibuka tahun 1928, pembangunan hotel ini terus dilakukan hingga tahun 1950. Namun 10 tahun kemudian hotel ini mulai ditinggalkan. Satu alasan utamanya adalah karena sungai yang ada di samping hotel ini mulai tercemar. Jadi sungai Bogota yang ada di samping hotel ini sudah terkontaminasi, tercemar, sehingga menimbulkan bau yang sangat kurang nyaman. Sehingga banyak pengunjung ataupun tamu-tamu tidak betah untuk berada di hotel itu. Bahkan sungai tersebut merupakan sungai tercemar nomor 2 pada saat itu. Karena sungai itu tercemar dan menimbulkan bau yang busuk, hotel tersebut ditanggalkan oleh pengunjungnya sehingga sepi. Dan yang bikin seramnya ini, konon tempat ini, hotel ini menjadi tempat favorit untuk orang melakukan bunuh diri. Kebayang gak tuh seremnya? Udah bau, kemudian sepi karena ditinggali oleh pengunjung tamu hotel, menjadi tempat favorit untuk bunuh diri. Ini dia sebabnya dan alasannya kenapa tempat ini itu semakin horor. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 1990-an, hingga akhirnya hotel ini pun ditutup. Pada tahun 2003, hotel ini kemudian direnovasi, kemudian dijadikan museum untuk keanekaragaman budaya. Setiap tahunnya, museum ini menampilkan pameran budaya yang diadakan di hotel tersebut. Pengunjung yang datang ke museum ini diminta untuk menyadari lingkungan tersebut dan diminta untuk menghindari menelusuri trotoar sekitar hotel pada malam hari. Tentunya karena museum ini cukup menakutkan dan menyeramkan dengan berbagai mitos yang muncul di kalangan masyarakat. Oke, next kita lanjut ke hotel yang ketiga, yaitu Hotel Diplomat. Hotel Diplomat ini lokasinya ada di Dominican Hills, Baguio City, di negara Filipina. Katanya nih, hotel ini merupakan hotel terangker yang ada di negara Filipina. Sebelum hotel ini ditutup, konon para tamu hotel ini sering melihat penampakan-penampakan seperti manusia tanpa kepala yang membawa nampan dan kepalanya ada di dalam nampan, dan juga mendengar suara tangisan-tangisan bayi.
Kisah-kisah penampakan ini yang menyeramkan tentunya menjadi cerita turun-temurun di masyarakat sekitar. Dan ini juga menjadi mitos antara memang benar atau tidak. Dan sebagian masyarakat ini mengaku pernah melihat sesosok penampakan tanpa kepala yang membawa nampan ini pada malam hari di hotel ini. Nah, jadi sejarah dari hotel ini, dulu hotel ini dibangun oleh biarawan dari Amerika pada tahun 1913 sampai 1915. Dan mereka membuka seminari, namun pendaftaran sepi. Jadi ini merupakan tempat retret seperti itu. Dulunya tempat ini bernama Dominican Hills Retreat House. Dan masa-masa suram di tempat ini dimulai pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu pada masa saat Kekaisaran Jepang menempati tempat ini. Tentara Kekaisaran Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Tomoyuki Yamashita ini mengubah tempat ini menjadi tempat para tawanan. Para pendeta dan juga biarawati yang ada di tempat ini diminta untuk menjadi pelayan yang nggak wajar lah gitu, untuk melayani para tentara Kekaisaran Jepang tersebut. Tindakan-tindakan yang nggak wajar yang cukup biadab dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang tersebut terhadap biarawati dan juga pendeta-pendeta yang ada di rumah retret tersebut. Sebut saja seperti pemerkosaan hingga pemenggalan kepala para biarawati dan juga pendeta yang ada di rumah retret tersebut. Kebayang nggak tuh kira-kira? Beberapa orang mengklaim bahwa tentara Kekaisaran Jepang juga membantai anak-anak di dua air mancur yang terletak di rumah retret tersebut. Nah, dari masa-masa suram inilah kemudian pada tahun 1973 hotel ini diakuisisi oleh diplomat Hotel INC dan mengubah gedung tersebut ini menjadi hotel dengan 33 kamar. Nah, inilah nih yang menyebabkan banyaknya kejadian-kejadian horor yang dirasakan oleh tamu hotel tersebut. Dan sekarang hotel ini sudah diambil alih oleh pemerintah Kementerian Perumahan di Filipina dan kemudian mengubahnya menjadi situs sejarah. Nah, yang keempat, ini dia, hotel yang ada di Jepang, Nakagusuku Shirohato Kogen Hotel. Namanya cukup sulit, atau biasa disebut juga dengan Hotel Leisure Land. Nah, ini hotelnya sebenarnya strategis dan bagus banget. Coba kalian bayangin, hotel ini ada di atas bukit, kemudian terdapat pusat hiburan, water park, dan juga kebun binatang. Ya, keren banget, tapi sayangnya, hotel ini justru tidak bisa dilanjutkan dan terbengkalai begitu aja. Kenapa? Karena hotel ini dibangun di atas pemakaman kuno. Awal-awal saat hotel ini mulai dibangun, para biksu-biksu ini udah memberitahukan kepada kontraktor dan juga yang membangun tempat ini supaya jangan dibangun hotel ini gitu loh. Tapi kontraktor dan juga developer tidak mengindahkan dan mendengarkan para biksu tersebut. Hotel ini dibangun oleh Nakagusuku Association dan terus dilanjutkan. Namun dapat masalah lagi nih, ditentang oleh masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar itu mau menjaga kastil yang ada di sekitar hotel tersebut. Nama kastilnya adalah Kastil Ruins. Jadi karena banyaknya pertentangan dari masyarakat, akhirnya meskipun sudah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membangun hotel tersebut dengan impian bisa membangun tempat wisata dan juga meraup keuntungan yang banyak, sayangnya hotel ini tidak bisa dilanjutkan dan kemudian terbengkalai. Hingga sekarang akses ke hotel tersebut ditutup dan menjadi situs budaya dan banyak masyarakat sekitar pun bahkan gak berani lewat ke sana karena banyak hal-hal mistis dan horor yang mereka rasakan ketika berada di sekitar bangunan hotel yang tua tersebut. Banyak masyarakat yang melihat sesosok anak kecil di sekitar hotel tersebut dan mereka tuh jadi kayak serem gitu loh, jadi takut gitu. Bahkan komunitas penelitian hantu pun banyak yang datang dan berkunjung ke tempat ini nih. Mereka tuh penasaran, pengen ngeliat tuh seperti apa. Ya kalau kita lihat yang bentuknya serem banget ya, karena udah terbengkalai juga dengan gedung yang cukup megah, nggak bisa dilanjutkan, banyak ditumbuhi oleh lumut-lumut dan juga tanaman liar. Cukup horor dan seram lah ya. Oke, next. Yang terakhir, yang kelima, Hotel Polisia. Kalian pasti tahu ya film yang cukup terkenal, yaitu soal Chernobyl, bahkan ada di game-game. Nah, jadi hotel ini lokasinya ada di Ukraina, tepatnya di kota Pripyat. Jadi hotel ini memang merupakan gedung tertinggi di kota Pripyat, namun terbengkalai karena ditinggal oleh masyarakat. Bahkan bukan meninggalkan hotel aja nih, mereka meninggalkan kota tersebut. Jadi kota Pripyat ini udah ditinggalin masyarakat karena kasus dari bencana Chernobyl. Jadi hotel ini dibangun pada tahun 1970-an dan menjadi tempat untuk para tamu dewan-dewan yang datang ke kota ini.
Namun karena bencana Chernobyl ini, jadi masyarakat harus meninggalkan kota Pripyat dan hotel yang cukup megah ini terbengkalai begitu aja. Hotel ini cukup seram kelihatannya dan ya udah nggak kurus lah ya kayak hotel-hotel yang udah ditinggalin gitu bertahun-tahun. Banyak tanaman liar, lumput-lumput ya yang tumbuh di hotel tersebut. Dan hotel ini nih lokasinya ini udah ada di video-video game juga ya seperti Call of Duty. Jadi cukup terkenal nih. Meskipun terbengkalai, tapi ya udah cukup terkenal dengan bencana Chernobylnya. Nah itu dia tadi hotel-hotel yang terbengkalai dan cukup angker dan horor yang ada di dunia. Nah kira-kira ada gak nih hotel terbengkalai dan yang udah angker menurut versi kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kalian semua. Oke, see you in the next video guys.